selamat bagi pelanggan yang kami hormati. Kereta api Argo Cirebon telah tiba di tujuan akhir stasiun Gambir pada pukul 8:05. Yang kelas A pulang. Dengarkan ceritanya, ternyata sebenarnya itu waktu anaknya itu sudah mulai kondisinya turun, itu ibunya itu udah mau membawa anaknya. Ya Bu, ya berarti ya, maksudnya sudah berlangsung lama di ya semenjak dia tidak kerja ini juga dong. Kalau yang mukulnya itu sih ya dulu sih pernah, tapi yang sering ini sekarang saat dia udah tidak kerja dong. Jadi anak-anak yang saya takut itu mental anak-anak saya dong. selama ini kalau misalnya Bapak mukul bukan memeriksakan diri ya, itu Ibu tidak pernah berusaha untuk melaporkan Bapak. Tidak pernah dong, bahkan saya tidak pernah cerita kemana-mana. Saya tidak berani cerita ke orang tua juga dong. Takutnya nanti orang tua saya itu benci sama suami saya dong. Berarti yang tahu cuma Ibu ya? Iya dong. Anak-anak nggak tahu ya? Anak-anak kan tahu kalau pas dipukul itu dong. Jadi anak-anak tuh kadang sampai takut sama bapaknya. Kalau bapaknya mau deket ke anak tuh, anak-anak tuh takut dong. Anak Ibu berapa? 5 dong. Paling besar umur berapa? SMP, Yang paling kecil? SMA, yang paling kecil umur setahun dong. Tapi kalau ke anak-anak Bapak nggak pernah mukul ya? Ya kadang juga keras kalau misalnya anak-anak nakal dikit itu keras. Tapi nggak sampai mukul. Nggak pernah sampai mukul ya. Berarti keluarga nggak ada yang tahu, siapapun nggak ada yang tahu ya, kecuali anak-anak yang mungkin melihat. Terus dalam apa? Kalau Ibu merasa seperti ini, itu Ibu gimana? Maksudnya ada nggak perasaan? Istilahnya Ibu itu pengen mengakhiri hidupnya Ibu karena mungkin ya perlakuan Bapak yang seperti itu ke Ibu. Ya dok. Pernah dok sekali tuh sampai saya itu pengen kayak bunuh diri gitu. Tapi yang pernah saya lakuin itu sih kadang waktu yang saya pernah lakuin itu sampai saya silet ini saya dok, pakai pernah pakai jarum, pernah pakai silet gitu dok. Sampai kadang kalau saya takut ya dok, kadang kan banyak tuh kasus suami yang bunuh istrinya gitu. Kalau kadang sampai saya kalau misalnya berkelahi gitu, saya sampai langsung hindarin saya jauhin pisau-pisau sama gunting-gunting tuh dok, saking saya takutnya dok gitu dok. Takut Bapak? Iya dok, kan banyak kasusnya gitu dok. Ya, mohon maaf ya Ibu, jadi memang kalau dari ceritanya Ibu Terus belum lagi kadang
sampai tak berani sama bapaknya gitu dok. Di depan anak-anak saya dipukul dok. Mohon maaf ya Bu, berarti ibu ini sering ya bapak pukul itu sering ya? Ya kadang kalau misalnya saya jawab dikit gitu kan, namanya perempuan yang mau nanya ya dok gitu. Tapi kalau agak nanya banyak gitu nanti duluan dipukul dok. Kadang sampai saya itu lari dulu sebelum misalnya saya nanya terus dia sudah agak keras jawabnya, saya lari dan menuju ke kamar, saya kunci kamar dan terus nanti Saya kan sering bawa anak saya kok akhir-akhir ini sering merasa kesakitan kalau pipis. Sejak kapan? Berapa lama ya? Atau sakit? Ditanya sampai ini terus. Jadi saya juga bingung kalau ditanya, bilangnya cuma sakit, tapi nggak mau cerita. Beberapa hari yang lalu, 2-3 hari ini masih anak baru mulai. Kalau boleh tahu Bu, sama ini anak ibu ini diasuh di rumah itu dengan siapa? Iya, di rumah ada adik saya, adik ipar saya. Itu kamarnya ini yang ikut di rumah ya, lagi kuliah, jadi ikut tidur di sini. Iya, yang terus tapi kalau dia suruh cerita nangis, paling nangis aja. Jadi sebelumnya belum pernah dibawa berobat kemana gitu Bu? Belum, paling saya beliin itu obat yang mengurangi nyeri di apotek kemarin. Tapi masih sakit juga. Terus saya cerita sama bapaknya, saya khawatir kok dikasih obat nggak sembuh, masih terus sakit terus, tapi anaknya nggak mau cerita. Akhirnya saya bawa ke dokter. Kalau di lingkup sekolah atau misalkan atau di rumah ada teman yang dekat gitu Bu sama anak itu? Biasanya kalau jalan sama siapa ya? Emang sengaja dikerjain. Kelurahan Jatirahayu. DN telah lama mengeluh sakit saat buang air besar. Suatu ketika DN dibawa oleh ibunya ke puskesmas tempat Anda bertugas untuk memeriksa. Saat memeriksa DN, Anda melihat luka parah pada anusnya dan ternyata ada gejala lain yang dialami DN, yaitu diare dan
sariawan yang sudah berbulan-bulan tidak sembuh. Selain itu, pada saat pemeriksaan fisik ditemukan dugaan fraktur pada betis kanan dan bekas suntikan rokok pada paha. Ibunya sangat kaget setelah mengetahui hal tersebut. Puskesmas memberikan rujukan ke RS untuk melakukan foto ronsen dan pelayanan lebih lanjut. Ketika ditanya, DM mengaku sering dipaksa melakukan hubungan seksual melalui anus oleh tetangganya dan sebelum melakukan hubungan seksual sering dipukul terlebih dahulu. DM takut melaporkan hal ini kepada orang tuanya karena telah diancam oleh pelaku. Ibunya sangat bingung dan meminta Anda untuk membantu. Bagaimana cara penulisan dalam format pencatatan dan pelaporan? Ini kita kasus kedua, yaitu terjadinya di puskesmas. Pemeriksaannya berarti laporannya di register puskesmas. Ini yang kedua, namanya Daniel, ini alamatnya, kemudian usianya 19 tahun. Kasusnya baru. Oh iya, kasusnya baru ya, karena baru diketahui. Baru datang. Kemudian laki-laki, pendidikannya SD, pelajar, menikah, kemudian nah ini terdapat disabilitas, tidak ada. Kemudian ini ada kekerasan fisik dan psikis. Kemudian ini diagnosis ICD-nya T76.12. Kemudian ini yang lainnya ini kalau dilihat dari ini sebenarnya kayaknya rumah pelaku ya. Kalau dilihat dari sekilas ini salah, maaf. Kalau dilihat dari sekilas kayaknya rumah pelaku karena ini. Kemudian ini perlu anamnesa lebih lanjut. Nah ini waktunya di situ terseratnya sudah berbulan-bulan, tapi tepatnya tidak tahu. Gitu. Jadinya kemungkinan lebih dari sebulan. Nah ini di sini kasusnya langsung diedukasi dan dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan penunjang dan penata laksana lebih lanjut. Oh iya, dampak luka fisiknya tadi belum keisi. Nah ini dampak luka fisiknya ternyata ada ditemukan kemungkinan fraktur. Sudah. Rujuknya ke rumah sakit. Ya, terima kasih sebagai pelot juga untuk kasus 2. Ini dari kasus 2 ini saya berikan kesempatan untuk peserta lain mungkin ada yang ingin berkomentar kira-kira ada masukankah tadi yang sudah dipresentasikan atau ada yang terlewat mungkin kira-kira apa? Dan pelayanan terhadap pasien KTPA atau TPPO. Sasarannya adalah karyawan Puskesmas Cikaka, penanggung jawabnya Ibu Dr. Erna, tempatnya di Aula Puskesmas Cikaka. Waktunya Selasa 21 Mei 2020. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah menyusun regulasi dan prosedur seperti SK dan SOP pelayanan kesehatan KTPA dan TPPO. Tujuannya adalah Kepala Puskesmas dan seluruh karyawan Puskesmas pelayanan terkait dapat mengetahui regulasi dan prosedur pelayanan KTPA TPPO. Sasarannya adalah Kepala Puskesmas, dokter, perawat, dan bidan. Penanggung jawabnya adalah Kepala Puskesmas, Bu Dr. Erna Suhiri. Terus waktunya Rabu tanggal 22 Mei 2024. Kegiatan yang keempat adalah menyiapkan pelayanan KTPA dan TPPO di Puskesmas Cikaka, yaitu dengan membuat alur pelayanan khususnya KTPA dan TPPO. Sasarannya adalah tim KTPA TPPO, penanggung jawabnya Bu Dr. Erna, tepatnya di Aula Puskesmas Cikaka. Waktunya direncanakan Kamis tanggal 23 Mei 2024. Biaya BOK, terus yang dilibatkan atau mitranya yaitu tim KTPA atau TPPO.
Demikian RTL dari Puskesmas Cikakak Brebes. Terima kasih. Betapa indah tak akan terlupakan kasih sayang terus sampai selesai perpisahan tapi sayang cuma 5 hari berat rasa perpisahan buat diriku terkesan kau buat aku terkesan. Gadis pendiam janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang, senyum-senyum dari jauh, senyum hati tak mau. Di dalam kolam terangkan dulu airnya seberi kaca, selamat akan tiba dari sembilan orang yang kasar menggoda lincah. Jangan biarkan saja dengan tenang, senyum-senyum. Di dalam kolam tenangkan dulu airnya seberi kaca, biarkan aku ada garis sembilan, cara kasar menggoda darah lincah. Jangan kamu ragu, tak berdaya menahan rasa ingin jumpa.
Rambutnya tidur terus. Tidur terus di mobil. Tahu tuh nyampe. Mabok. Patusan kepalanya miring-miring. Pernah tidur. Terhadap perempuan dari KTPA, kami ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir dengan spirit yang luar biasa untuk mengikuti kegiatan hari ini. Perkenalkan, saya Dea Eka Putri sebagai host pembukaan acara hari ini. Sebelum memulai ke inti, mari kita menonton video sakti briefing dari Puskesmas Grogol Petamburan. Selamat datang di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan. Saat ini Anda berada di awal lantai 4 Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum acara dimulai, kami akan memberikan informasi mengenai prosedur keselamatan evakuasi tanggap darurat jika terjadi bencana. Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, ruangan aula ini memiliki 1 pintu keluar, 1 tangga darurat, dan 2 tabung apar. Tabung apar 1 berada di sebelah kanan pintu keluar ruangan ini. Tabung apar kedua berada di dekat tangga darurat. Berikut ini ilmu kali ya Bu ya. Maksudnya bagian dari KTPA ini dapat berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan presentasikan tentang pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan, anak, dan atau KTPA. Next. KTPA itu adanya tidak dalam satu klaster. Dia ada di 2 klaster, yaitu klaster 2 dan klaster 3. Untuk perempuan, baik dewasa, lansia, itu pun tetap dilayani apabila terdapat kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu KTPA tidak berdiri, maksudnya tidak berada di satu klaster, tapi dia dimiliki oleh 2 klaster, sehingga yang mendapat pelayanan itu bisa
dua klaster tersebut. Makanya dia mungkin masuknya di lintas klaster. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan bingung apabila nanti di lokasi wilayah kerjanya Bapak Ibu, saya mau taruh dia di mana nih gitu, karena dia memang ada di lintas klaster karena dia melayani 2 klaster. Yang penting ruhnya KTPA, checklist yang 10 itu terpenuhi sehingga walaupun ILP ini baru dan kita juga masih meraba-raba, paling tidak layanan itu tetap, ruh dari layanan itu tetap dijalankan sebagaimana mestinya sehingga tidak mengganggu kerahasiaan dan kenyamanan serta keamanan dari korban yang harusnya mendapatkan layanan KTPA seperti itu. Jadi kalau untuk ILP dan KTPA sendiri memang mungkin awalnya cukup membingungkan ya Bapak Ibu, karena ILP itu yang inti dari ILP itu 2, screening dan cluster, klasifikasi berdasarkan usia. Nah selama KTPA sendiri kalau ada di 2 klaster, yang penting screeningnya dijalankan, cukup itu saja. Kalau misalnya dia memang di screening ternyata dia istilahnya positif lah ya, kalau screening positif baru diarahkan ke ruang KTPA. Selebihnya tetap dijalankan seperti biasa. Seperti itu saya tambahan saya, mudah-mudahan lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Buat apa konselingnya? Yang pasti kan saat masuk hanya satu pasien di dalam. Jadi mau berbagi itu ya berarti dia saya setiap kali yang dia bertemu dengan perempuan dan anak ini jadi kan tidak terjadi pemeriksaan ternyata ada kasus KTPA-nya. Saat pasien datang dia menunggu kan di sana, menunggu untuk dipanggil petugasnya, kemudian nanti saat masuk dia ke dalam sambil menunggu antrian dokter mereka isi form screening. Kalau di ILP kan berarti di sini usia sekolah dan remaja. Kita ada kertas, jadi ada manualnya. Cuman kalau pakai handphone lebih enak, saat di submit langsung muncul hasilnya. Tapi kalau enggak ya kita punya antisipasi ada kertasnya. Masih banyak yang teknologi. Buat yang kalau HP aja masih lupa. Kita punya ini, mana Mega? Kertas screening. Manual dulu baru dibuat kan. Kalau kita kan langsung dibuatkan dan mereka screeningnya itu di lembar ini dulu. Ada langsung ini kepada nggak langsung ke RMS. Iya, kalau gini kalau nggak berani dia, iya kalau ini kan ini dicatat sendiri sama dia kan. Iya kan ini. Thank you.